Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Syafina Azhara Putri dan kedua teman saya yaitu Sabina Azhara dan Nadia Azhara. Di sini kami ingin membawakan materi tentang analisis leverage untuk mata kuliah manajemen keuangan dan investasi dengan dosen pengampu Ibu Dona Fitria. Sebelum memasuki topik pembahasan, di sini ada sedikit pengenalan mengenai leverage. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber dana intern dan sumber dana ekstern. Leverage menunjukkan pada hutang yang dimiliki perusahaan. Masalah leverage timbul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus membayar biaya tetap. Pengertian leverage. Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk penggunaan tersebut harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan manfaat leverage. Fungsi finansial leverage pada tiap perusahaan itu biasa berlainan. Perusahaan biasanya memakai leverage keuangan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan membeli peralatan atau properti atau mendanai proyek lewat utang. Dan adapun manfaat finansial leverage menjadi alat untuk membuat keputusan pendanaan dan investasi terbaik, menyediakan sumber pendanaan yang diperlukan perusahaan untuk mencapai target pendapatan, dan membantu perusahaan dalam menetapkan ambang batas perluasan operasi bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis leverage, yaitu ada dua, leverage operasi dan leverage finansial. Leverage operasi terjadi karena perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya tetap. Operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perusahaan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT yang lebih besar. Multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan biaya operasi tetap terhadap EBIT ini disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. Yang kedua ada leverage finansial. Leverage finansial adalah penggunaan dana dengan beban tetap itu adalah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan per lembar saham biasa atau EPS, yaitu earning per share. Degree of financial leverage merupakan persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS akibat terjadinya perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. DFL adalah degree of financial leverage, dapat diartikan dengan rasio antara persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS dibandingkan dengan perubahan pajak dan bunga atau EBIT. Yang pertama adalah degree of operating leverage atau DOL. Di sini terdapat 3 rumus untuk mencari DOL. Yang pertama adalah DOL sama dengan penjualan dikurang dengan biaya variabel total dibagi dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurang dengan biaya tetap. Dan untuk mencari DOL per unitnya, rumusnya adalah persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Sedangkan untuk mencari degree of operating leverage dari rupiah, rumusnya adalah penjualan dikurang dengan biaya variabel total dibagi dengan penjualan dikurang dengan biaya variabel total dikurang lagi dengan biaya tetap. Untuk keterangannya, di sini masing-masing ada DOL Q per unit, itu artinya DOL dari penjualan dalam unit. Sedangkan DOL rupiah adalah DOL dari penjualan dalam rupiah. Untuk EBIT yaitu laba operasi sebelum bunga dan pajak. B-nya itu harga per unit, V adalah biaya variabel per unit, P dikurang V adalah margin dari kontribusi per unit, Q adalah kuantitas atau unit dari barang yang diproduksi dan dijual, VC adalah biaya tetap, FC adalah biaya variabel total, sedangkan S adalah penjualan. Selanjutnya adalah contoh dari degree of operating leverage. Diketahui bahwa data PT ABC sebagai berikut. Harga jual produk sebesar Rp200 per unit dengan biaya variabel Rp100 per unit dan biaya tetap sebesar Rp50.000. Di sini terdapat dua departemen yang berbeda, yaitu departemen A dan B. Untuk departemen B, penjualannya sebanyak 500 unit dengan penjualannya Rp100.000, biaya variabel dan biaya tetapnya sama, yaitu Rp50.000. Untuk EBIT-nya adalah 0. Sedangkan departemen A, penjualannya sebanyak 1.500 unit,
penjualannya sebanyak Rp300.000, biaya variabel sebesar Rp150.000 dan biaya tetapnya Rp50.000, EBIT-nya sebesar Rp100.000. Penjelasannya pada contoh A dan B dapat dilihat bahwa rumusnya yang digunakan adalah DOLQ unit dengan rumus persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Untuk DOL departemen A yaitu 100% dibagi dengan 50%, hasilnya sama dengan 2. Dan untuk departemen B, DOLB sama dengan minus 100% dibagi dengan minus 50%, hasilnya sama dengan 2. Penjelasannya, semakin besar nilai yang dihasilkan, maka semakin besar pula tingkat leverage operasinya. Atau kita juga bisa menggunakan rumus lain seperti DOL 1000 unit sama dengan kuantitas dikali dengan harga dikurang dengan biaya variabel dibagi kuantitas dikali dengan harga dikurang biaya variabel dikurang dengan biaya tetap. DOL 1000 unit sama dengan 1000 dikali dengan 200 dikurang 100 dibagi 1000 dikurang dengan 200 dikurang 100 dikurang dengan 50.000 sama dengan 100.000 dibagi dengan 50.000, hasilnya sama dengan 2. Artinya pada saat penjualan 1000 unit atau 200.000, jika penjualan naik 1%, maka EBIT naik 2 kalinya atau hanya 2%. Finansial adalah penggunaan dana dengan beban tetap, itu adalah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan per lembar saham biasa atau yang dikenal dengan EPS, yaitu earning per share. Dalam financial leverage ada yang dikenal dengan degree of financial leverage atau dikenalnya dengan DFL. DFL adalah perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau yang bisa disebut dengan EBIT, atau rasio antara persentase perubahan EPS dibandingkan dengan persentase perubahan EBIT. Pun rumusnya DFL yang pertama adalah persen perubahan EPS dibagi dengan persen perubahan EBIT, atau DFL rupiah sama dengan S dikurang VC dikurang FC dibagi S dikurang VC dikurang FC dikurang I sama dengan Q kali buka kurung P dikurang VC tutup kurung dikurang FC dibagi Q dikali buka kurung P dikurang VC tutup kurung dikurang FC dikurang I dikurang buka kurung D dibagi buka kurung 1 dikurang T, atau DFL rupiah EBIT sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang T, atau DFL rupiah EBIT sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang buka kurung D dibagi buka kurung 1 dikurang T tutup kurung. Adapun keterangannya yaitu adalah I sama dengan bunga, D dividen saham preferred, dan T adalah pajak. Adapun contoh dari financial leverage yang pertama, diketahui penjualan bersihnya sebesar 5 juta, biaya operasi variabelnya sebesar 3 juta, biaya operasi tetapnya sebesar 1 juta. Untuk kita mentotal hasil dari penjualan bersih yaitu adalah 4 juta. Sedangkan EBIT yang diketahuinya adalah sebesar 1 juta rupiah dan bunga pinjamannya sebesar 250.000. Untuk EBT-nya itu adalah 750.000. Pajak penghasilan 40%-nya sama dengan 300.000. Untuk EAT-nya diketahui 450.000, dividen saham preferred-nya diketahui 150.000, sehingga laba bersih bagi pemegang saham biasa sebesar 300.000. Untuk EPS dalam 100 lembar diketahui dengan 3.000. Yang ditanya dalam soal tersebut, yang ditanya adalah untuk mencari DFL. Nah, dengan menjawabnya, kita menuliskan rumus terlebih dahulu, yaitu DFL rupiah EBIT
sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang buka kurung D dibagi buka kurung 1 dikurang T tutup kurung sama dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 1 juta rupiah dikurang 250.000 dikurang buka kurung 150.000 dibagi buka kurung 1 dikurang 0,4 itu mendapat dari pajak penghasilan 40%, kita menjadikan desimal baru kita tutup kurung. Sama dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 500.000 sehingga DFL rupiah EBIT memperoleh nilainya adalah 2. Artinya DFL sebesar 2 menunjukkan bahwa pada saat EBIT sebesar 1 juta rupiah, setiap 1% perubahan EBIT akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2% dengan arah yang sama. Atau jika EBIT naik sebesar 10%, akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 20%. Sebaliknya, penurunan EBIT 10% akan mengakibatkan penurunan EPS-nya menjadi 20% juga.